Shalom, bertemu lagi ya dalam renungan hari ini. Puji Tuhan, hari baru, berkat baru, penyertaan Tuhan yang selalu ada dalam hidup kita. Kita tahu bahwa asalkan Tuhan beserta kita ya, asalkan Tuhan menyertai hidup kita akan bisa melewati apapun. Karena kita tahu saat kita masih ada di dunia, kita akan bertemu dengan banyak orang, di mana mereka menghadapi banyak situasi kehidupan mereka. Ada yang takut Tuhan, ada yang cinta dunia, ada yang tidak peduli dengan kehidupannya, ada yang peduli dengan orang lain, bermacam-macam orang yang nantinya akan menimbulkan situasi sesuai dengan apa yang ada dalam diri mereka, dalam hati mereka. Kalau cinta Tuhan, mereka pasti akan memberikan damai sejahtera ke orang lain. Kalau cinta dunia, mereka akan melakukan apapun untuk mencapainya, bahkan mengorbankan manusia lain. Kalau cinta keluarga, dia akan bekerja keras bertemu dengan orang-orang seperti itu. Tetapi kalau hanya mencintai keluarga tapi tanpa takut Tuhan, tentu dia juga akan melakukan berbagai cara yang akan merugikan orang lain. Dan saat kita menghadapi itu semua, saat kita bersama Tuhan, yakinlah kita akan bisa melewatinya. Amin ya. Manusia bisa merancang-rancangkan apapun, bisa melakukan apapun, tetapi yang kita tahu pada akhirnya nanti Tuhanlah yang akan menentukan. Amin ya. Karena kita tahu kita nantinya akan bertemu dengan Tuhan, tidak ada tujuan lain. Jadi apapun yang kita hadapi dalam dunia ini, apabila kita ada diberi kesempatan untuk memberi dukungan orang lain, beri dukungan. Apabila kita diberi kesempatan untuk mengabarkan Injil, kabarkanlah Injil. Apabila kita diberi kesempatan untuk bersaksi, bersaksilah. Kalau kita bisa bantu orang lain, bantulah. Kalau kita tidak bisa bantu, jagalah pikiran, hati kita, diri kita, lidah kita untuk tidak memberatkan hidup orang lain. Karena kita tidak tahu saat kita berhadapan dengan seseorang, apa saja hari-hari yang telah dia lalui, apa saja persoalan di keluarga mereka yang harus dia tanggung, apa saja hal-hal yang membuat dia harus menjalani hidup ini dengan segala hal yang harus dia alami. Kita tidak tahu, maka berbaik sangkalah, berbaik hatilah. Amin ya. Itu yang Tuhan Yesus inginkan dalam hidup kita. Amin ya. Apabila kita ada kesempatan untuk membantu, bantulah. Apabila kita ada kesempatan untuk memotivasi orang, motivasilah. Apabila kita ada kesempatan untuk memberkati, berkatilah. Amin ya. Tetapi apabila kita menghadapi orang-orang yang seakan-akan hidupnya penuh dengan kemudahan pun, kita tidak tahu apa yang dia hadapi, apa yang harus dia lakukan untuk bisa menunjukkan ke orang-orang sekitar dia baik-baik saja, padahal kemungkinan besar dia menghadapi persoalan di rumahnya atau di keluarganya atau di lingkungannya. Kita tidak tahu, karena kita tahu selama ada di dunia setiap orang pasti memiliki masalah, tetapi support system lah yang membantu setiap orang bisa menjalani dengan baik atau tidak. Jadi selama kita ada di dunia ini, jadilah support system bagi siapapun. Jadi pendukung yang baik, jangan jadi batu sandungan. Itu tentu yang diinginkan Tuhan. Tentu juga kita menginginkan itu terjadi ya dalam hidup kita, maka lakukanlah kepada orang lain. Amin ya. Kita di titik tertentu kita akan bertemu dengan orang-orang sulit, orang-orang yang keras, dengan pendiriannya bahkan walaupun tidak baik, tetapi karena egonya tinggi. Tetapi itulah kehidupan. Selama orang itu tidak mencintai Tuhan, tentu dia akan bersikeras menjadi batu sandungan. Kalau dia tidak mencintai Tuhan dengan sepenuh hati, tentu dia akan bersikeras untuk mencapai keinginannya dengan cara apapun. Tetapi itulah dunia. Amin ya. Kita harus tahu harus pergi kemana. Pergilah ke orang-orang yang benar-benar mencintai Tuhan, yang menghargai apa yang telah Tuhan lakukan 2000 tahun yang lalu. Amin ya. Orang-orang yang benar-benar tahu bahwa tujuannya hanya satu, bertemu dengan Tuhan. Amin ya. Jadi selama ada di muka bumi ini, kalau bisa jadi berkat, jadilah berkat, asal tidak jadi batu sandungan. Kalau bisa menjadi yang baik, kenapa harus jadi yang jahat? Kalau bisa menjadi saluran berkat, kenapa harus jadi batu sandungan? Amin ya. Kalau ada pilihan, pilihlah yang baik. Kalau benar-benar tidak ada pilihan, lari ke orang-orang yang benar-benar cinta Tuhan, maka kamu akan diberikan banyak pilihan untuk menjadi orang yang baik. Amin ya. Selama ada di dunia, kita tahu selalu ada pilihan, walaupun tidak ada pilihan pun. Kalau benar-benar tidak ada pilihan, carilah, minta dukungan ke orang-orang yang mencintai Tuhan. Tentu kita akan diberi banyak pilihan untuk bisa menjadi berkat. Amin ya.
Amin. Kita akan nyanyikan lagu yang pertama. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih, berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Amin ya, puji Tuhan, amin. Kita akan lanjutkan membaca firman Tuhan ya di kitab Efesus. Kita akan baca di kitab Efesus, surat Paulus kepada jemaat di Efesus. Perikop yang pertama, salam ya. Ayat 1 sampai 2. Kita akan lanjutkan ke perikop kedua, kekayaan orang-orang yang terpilih, ayat 3 sampai 14. Dari Paulus, rasul Kristus yang oleh kehendak Allah kepada orang-orang kudus di Efesus, orang-orang percaya dalam Kristus Yesus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Kekayaan orang-orang yang terpilih, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus, sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di surga maupun yang di bumi. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan, yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya, supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaan-Nya. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Amin ya. Di sini Petrus mengatakan bahwa Kristuslah kepala di bumi maupun di surga, dikatakan sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di surga maupun di bumi. Aku katakan di dalam Kristus, di dalam Kristus, amin ya. Kita percaya di dalam Kristus. Kristuslah kepala baik saat di surga maupun di bumi. Di dalam Kristuskah kita?
Mari yang merasa belum dalam Kristus masuk dalam Kristus. Amin ya. Dikatakan juga di dalam Dia, di ayat 13, kamu juga karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Di dalam Kristus, apabila kita percaya ada di dalam Kristus, kita dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Percayakah kita? Cintakah kita kepada Tuhan? Biarkan Tuhan merasakan kepercayaan kita kepadanya, merasakan cinta kita kepadanya, dan kita dimeteraikan oleh Roh Kudus. Sekali lagi, percayakah kita kepada Tuhan Yesus? Lakukan saja apa yang dikatakan Tuhan Yesus. Cintai saja Tuhan Yesus. Percaya saja. Amin ya. Dikatakan di ayat 14, dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Percayakah kita? Amin. Percaya saja kepada Tuhan, kepala di surga maupun di bumi. Amin ya. Dikatakan di ayat 1 dari Paulus, Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah kepada orang-orang kudus di Efesus. Paulus menyatakan bahwa dirinya adalah Rasul Kristus oleh kehendak Allah. Amin ya. Orang-orang percaya kepada orang-orang kudus di Efesus, orang-orang percaya dalam Kristus Yesus. Ini ya salam Paulus kepada orang-orang Efesus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu, menyertai kita semua. Amin ya. Dikatakan di ayat 3, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Ini yang diajarkan Paulus, bahwa Allah itu yang ini ya, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang di dalam Kristus telah mengaruniakan kita. Di dalam Kristus ya, di dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Yang terpenting itu lahir baru di dalam Kristus. Di dalam Kristus telah mengaruniakan kita segala berkat di dalam surga. Dikatakan di ayat 4, disebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Ini yang Paulus ajarkan. Lewat Paulus, Tuhan mengajarkan bahwa kita dipilih sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Amin ya, supaya kita kudus dan tak bercacat di dalamnya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya. Amin ya. Dari semula Ia telah menentukan ya oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Supaya di ayat 6, terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Di dalam Dia yang dikasihinya. Tuhan, amin ya. Kita dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita menerima segala berkat di dalam surga. Di dalam Tuhan Yesus Kristus kita dimeteraikan dalam Roh Kudus. Di dalam Tuhan Yesus Kristus kita menerima hidup baru. Di dalam Tuhan Yesus Kristus. Di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin ya. Katakan di ayat 7, sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Yang dilimpahkan kepada kita dalam hikmat dan pengertian. Amin ya.
Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendaknya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaannya. Tuhan telah menyatakan rahasia kehendaknya kepada kita sesuai dengan kerelaannya Tuhan, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus. Jadi rencana itu telah ditetapkan lagi-lagi di dalam Kristus, semuanya di dalam Kristus. Berkat di dalam surga adanya di dalam Kristus. Meterai Roh Kudus adanya di dalam Kristus. Tuhan Yesus Kristus yang telah datang 2000 tahun yang lalu. Jalan ke surga ada di dalam Kristus. Amin ya. Semuanya ada di dalam Kristus. Kepala surga dan di bumi. Itu semuanya di dalam Kristus. Amin ya. Puji Tuhan, kita tahu ini. Amin ya. Dan beritakan ini kepada seluruh dunia. Amin ya. Sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu. Semuanya dipersatukan di dalam Kristus, di mana Kristus adalah kepala segala sesuatu, baik yang di surga maupun di bumi. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Paulus mengatakan ini. Paulus mengatakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah, di dalam Kristuslah. Paulus mengatakan kami mendapat bagian yang dijanjikan, semuanya di dalam Kristus. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendaknya. Semuanya berdasarkan keputusan kehendaknya di dalam Kristus, supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaannya. Karena supaya orang-orang yang sudah menaruh harapan ya kepada Kristus boleh menjadi puji-pujian di atas kemuliaannya. Semua bagi kemuliaannya. Kita bisa memuji-muji karena kita telah menaruh harapan kita di dalam Kristus dan mendapatkannya. Amin ya. Dikatakan menjadi puji-pujian bagi kemuliaannya, dan itu menjadi puji-pujian bagi kemuliaan Allah. Apabila kita telah menaruh harapan dalam Tuhan Yesus Kristus dan kita memperolehnya, itu adalah puji-pujian bagi Allah. Itu menyatakan kemuliaan Allah, menyatakan kemuliaan Kristus yang menjadi kepala di surga dan di bumi, di dalam Dialah. Amin ya. Puji Tuhan, amin. Supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaannya. Jadi harapan Petrus dan harapan Paulus dikabulkan. Itu menjadi puji-pujian bagi Allah, bagi Tuhan Yesus Kristus, untuk kemuliaannya. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya. Itu juga terjadi dan menjadi janji kita juga. Apa yang dialami Paulus, yang diimani Paulus itu juga diberikan juga kepada kita, asalkan kita percaya di dalam Kristus. Kita dimeteraikan oleh Roh Kudus, dan kita bisa mengalami apa yang dialami Paulus 2000 tahun yang lalu, asalkan kita menaruh harapan kita kepada Tuhan. Dan apabila kita dikabulkan harapan kita, itu menjadi puji-pujian bagi kemuliaan Allah, bagi kemuliaan Kristus Yesus yang menjadi kepala di surga dan di bumi. Amin ya. Dan itu juga kita peroleh asalkan kita ada di dalam Kristus, dan dengan di dalam Kristus kita dimeteraikan oleh Roh Kudus. Sudahkah kita percaya? Sudahkah kita ada di dalam Kristus? Selama ada di dunia ini kesempatan kita. Jangan biarkan penghakiman apapun menjauhkan kita dari Tuhan. Amin ya. Jangan biarkan keinginan apapun dalam dunia ini yang kita tahu akan menjauhkan kita kepada Tuhan.
membuat kita tidak bisa masuk di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin ya. Percaya saja kita ada dalam Kristus Yesus. Amin ya. Apa yang dialami Paulus itu juga bisa dialami oleh manusia lain asalkan dia percaya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus, maka dia akan dimeteraikan oleh Roh Kudus. Masalahnya percaya atau tidak. Karena percaya itu tidak hanya ada di mulut. Segenap jiwa roh hati dia akan percaya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan baru bisa memperoleh meterai Roh Kudus itu. Amin ya. Mari selama ada di muka bumi kita saling dukung, saling bantu, saling support untuk bisa sama-sama ada di dalam Kristus Yesus, untuk bisa sama-sama menaruh harapan dalam Kristus Yesus itu. Amin ya. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Sekali lagi semuanya untuk kemuliaan Allah. Amin ya. Apabila kita meroleh janji itu, harapan kita terpenuhi. Karena kita tahu Tuhan mengajarkan taruhlah harapan kita ke dalam Tuhan. Karena apabila harapan itu terpenuhi, harapannya sesuai dengan kehendak Tuhan, itu akan menjadi puji-pujian bagi Allah, akan menjadi kemuliaan bagi Allah. Nama Tuhan yang akan dipermuliakan. Semakin banyak orang yang percaya. Amin ya. Jadi semakin banyak orang yang diselamatkan. Jadi sebagai sesama orang Kristen kita harus tahu, harus saling dukung, saling support, saling bantu. Jangan patahkan harapan atau impian orang untuk bisa ada dalam Kristus Yesus. Saling dukunglah, jangan jadi batu sandungan, tapi jadilah saluran berkat. Agar apa? Agar nama Tuhan yang dipermuliakan. Semakin nama Tuhan yang dipermuliakan, maka Roh Kudus yang akan menguasai muka bumi ini, maka kebaikanlah, damai sejahtera yang akan terjadi. Amin ya. Gunakan mulut kita untuk memberkati, gunakan tangan kita untuk memberkati, kaki kita untuk memberkati. Selama masih ada di bumi ini kesempatan kita. Amin ya. Jangan biarkan penghakiman apapun menjauhkan kita dari janji-janji yang telah Tuhan berikan kepada umat manusia ini. Adakah kita ada dalam Kristus? Mari bertanya pada diri kita masing-masing ya. Puji Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan untuk hari ini Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan-Mu, terima kasih untuk kasih karunia yang telah Kau berikan pada kami semuanya. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk siapapun dari kami saat ini yang mengalami sakit Tuhan, berikan kesembuhan yang daripada-Mu Tuhan, mujizat yang daripada-Mu. Berikan hal-hal yang baik dalam tubuh kami semuanya. Apapun yang bukan daripada-Mu yang ada di tubuh kami Kau cabut Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, berikan kami semuanya pekerjaan dan usaha yang benar-benar daripada-Mu, yang benar-benar dapat mendatangkan berkat Tuhan untuk keluarga kami, orang-orang sekitar kami, bahkan sampai ke penjuru bumi yang benar-benar menghadirkan hadirat-Mu di dalam hidup kami semuanya Tuhan. Pekerjaan dan usaha yang benar-benar daripada-Mu. Kami juga berdoa Tuhan untuk siapapun dari kami yang saat ini merindukan pasangan hidup, beri kami semuanya pasangan hidup yang daripada-Mu, yang takut Engkau, yang cinta Engkau, yang dapat membawa kami dan keluarga kami lebih dekat lagi kepada-Mu Tuhan. Pasangan hidup yang benar-benar takut akan Engkau, dan berikan kami anak cucu yang daripada-Mu, anak cucu yang rindu menjadi saluran berkat-Mu, anak-anak cucu yang benar-benar takut akan Engkau Tuhan, menghormati Engkau, menghargai Kau dan mencintai kami, keluarganya, orang-orang di sekitarnya seperti Dia yang mencintai Kau Tuhan. Dan anak-anak yang itu benar-benar mau Tuhan menjadi saluran berkat-Mu sampai kesudahannya. Kami juga berdoa Tuhan untuk siapapun dari kami yang saat ini mengalami masalah, beban hidup, pergumulan hidup, persoalan hidup, berikan jalan keluar daripada-Mu, jawaban-jawaban doa yang daripada-Mu, solusi-solusi masalah daripada-Mu, terobosan-terobosan masalah yang daripada-Mu Tuhan. Berkat-berkat melimpah Kau limpahkan kepada hidup kami semuanya. Biarlah Roh Kudus, buah hadirat-Mu, mujizat-Mu melingkupi kami semuanya. Terima kasih Yesus, terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Amin.